Pagi itu, awalnya suasana di redaksi Fakta Kita terlihat seperti biasanya, yaitu sibuk dan penuh tekanan. Tetapi pagi ini berbeda, karena muncul sebuah video viral yang mengubah arah kerja mereka. Lihat deh, video dugaan kekerasan oleh seorang guru terhadap muridnya udah viral di TikTok. Ini bisa jadi headline kita hari ini. Loh, Mas Mada, itu videonya blur banget loh. Kita juga belum tahu itu kejadiannya kayak gimana. Terus jangan-jangan itu juga cuma potongan. Tapi kalau kita lambat, kita bisa ketinggalan. Ini bisa jadi daya dorong trafik naik drastik loh. Eh, ada apa sih ini? Kok heboh banget? Itu loh Mbak Rindi nih. Mana? Mada mau naikin berita soal ini ke video-video yang guru mukul muridnya itu loh. Aduh, kita harus hati-hati loh ini. Karena ini menyangkut reputasi orang. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Tuh, dengerin Mada. Aduh, yaudah deh yuk. Sekarang kita rapat dulu. Ada beberapa hal yang harus dibahas. Yaudah yuk. Yuk. Rindi pun langsung mengajak tim untuk rapat. Mereka harus memutuskan ikut arus viral demi headline atau menahan diri demi etika. Mas, Mbak, Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 menyebutkan wartawan Indonesia harus menguji informasi, tidak mencampur fakta dan opini, serta berimbang. Nah, video tadi udah terverifikasi apa belum? Saya coba hubungi sekolahnya, tapi belum ada tanggapan. Videonya juga nggak jelas sih siapa yang merekam dan kapan kejadiannya. Tapi kita kan bisa ngasih disclaimer nih, bahwa video ini masih dalam penyelidikan. Yang penting, kita tuh gak ketinggalan. Saya paham, Mas. Tapi, kalau kita ikut-ikutan tanpa verifikasi, kita bisa kena pasal pencemaran nama baik. Kita bukan buzzer, kita jurnalis. Tapi Mbak, kalau kita terlalu idealis, kita bisa kalah saing. Viewer turun, iklan juga bisa ikut turun. Oke, ngerti. Tapi Mas, lebih baik kita kehilangan klik daripada kehilangan integritas. Beberapa jam berlalu, media lain pun sudah ramai memberitakan video tersebut. Mada makin gelisah, kemudian ia kembali mendesak tim untuk bertindak. Lihat nih, semua media udah nge-up. Kita salah satu yang belum. Netizen juga mulai bertanya-tanya nih, kok fakta kita diam aja? Tapi mereka semua pakai kata-kata diduga, katanya sama viral. Itu bukan jurnalisme, tapi itu spekulasi. Tapi Mas, Mbak, kayaknya saya sudah mempunyai solusinya nih. Jadi, kita memakai cara pendekatan yang berbeda. Misalnya, kita ambil pendekatan ke publik, ke media. Terus kita bahas soal etika penyebaran video kalau misalkan belum terverifikasi, dan kita bahas dampaknya ke yang lainnya. Gimana? Ya Mbak Rindi, saya juga setuju. Mungkin nanti saya juga akan wawancara psikolog anak dan pakar hukum kali ya. Biar kita bisa dapat edukasi publik soal pentingnya verifikasi dan empati. Oke. Ini bisa jadi angle yang kuat. Tetap relevan, tapi lebih bertanggung jawab. Oke, berarti kita sepakat kalau misalkan video itu nggak bisa ditayangin di media kita. Saya akan laporan ke atasan dulu, oke? Oke, Mbak Randy. Selamat kerja. Tim akhirnya memutuskan untuk tidak menayangkan video kekerasan tersebut. Sebagai gantinya, mereka membuat liputan mendalam tentang etika penyebaran konten kekerasan dan pentingnya verifikasi. Setelah liputan tersebut diupload, mereka melakukan rapat lagi untuk membahas perkembangan berita yang mereka up. Bagaimana tanggapan Anda sebagai psikolog anak? Seorang guru memang sepatutnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya, karena memang guru itu merupakan suri tauladan bagi siswa. Oleh karena itu sebetulnya beliau itu tidak pantas melakukan hal seperti itu, terutama kepada siswanya, karena memang harus memberikan contoh yang baik gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Tari sudah mau diwawancarai oleh media Fakta Kita.
dan Ibu Tari selaku psikologi anak. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Ternyata bener ya, di era digital, kecepatan bukan lagi segalanya. Kebenaran dan empati itu menjadi prioritas utama. Nah, media juga punya tanggung jawab yang besar. Bukan sekedar tanggung jawab biasa saja, tapi tanggung jawab moral. Bukan sekedar mengejar klik dan viewers saja. Betul banget loh Mbak Rindi. Saya juga setuju. Ini komentar pembaca juga positif banget. Bahkan banyak yang bilang media kita itu berbeda sama media yang lain. Ternyata bisa ya tetap relevan tanpa mengorbankan etika. Itulah jurnalisme yang sehat. Kita bukan hanya menyampaikan berita, tapi kita juga menjaga nurani publik. Hari itu, tim Fakta Kita membuktikan bahwa etika bukan hanya penghalang, melainkan pondasi. Di tengah tekanan rating dan juga kecepatan, mereka memilih untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran. Oke, ingat, kepercayaan publik itu mahal. Kita harus tetap menjaga, karena kalau sekali hilang, publik itu susah untuk kembali. Dan kepercayaan itu juga diambil dari keputusan-keputusan kecil. Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati. Terima kasih ya menjadi pengingat. Karena di balik setiap berita ada tanggung jawab, dan di balik setiap klik ada etika yang harus dijaga. Jurnalisme bukan sekedar menyampaikan informasi saja. Ia adalah penjaga nurani publik, penuntun di tengah kabut opini, dan pelindung dari arus hoaks yang tak terbendung. Setiap keputusan redaksi sekecil apapun bisa berdampak besar seperti membentuk persepsi, mempengaruhi emosi, bahkan menentukan nasib seseorang. Itulah mengapa jurnalis tak hanya dituntut untuk cepat, tetapi juga cermat. Tak hanya pintar, tetapi juga bijak. Di era digital yang serba instan, godaan untuk viral seringkali lebih kuat daripada komitmen pada kebenaran. Tapi hari ini, tim Fakta Kita membuktikan bahwa integritas masih punya tempat. Mereka memilih jalan yang lebih sulit dengan menunda sensasi demi verifikasi, menolak klik demi kredibilitas. Pada akhirnya, jurnalisme yang baik bukan tentang siapa yang pertama, tapi siapa yang paling bisa dipercaya. Dan kepercayaan itu dibangun dari keberanian untuk berkata, "Kami memilih benar, bukan hanya populer."